Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait pembelajaran kita ya, pembelajaran praktikum pemrograman berbasis objek dan dengan materi mengenai konversi kelas diagram ke kodingan Java oleh Bapak sendiri untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, SMK Teksar dan ITS Alam Karawang. Nah, pada kesempatan sebelumnya, Bapak sudah sampaikan di kelas itu mengenai objek ya, karena kita namanya materi praktikumnya adalah pemrograman berbasis objek ya. Objek sendiri sudah Bapak ajarkan di pertemuan selanjutnya di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu kelas dan kelas diagram. Nah, kelas sendiri adalah cetak biru dari sebuah objek. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita udah bahas objek itu apa ya, hubungannya dengan pemrograman berbasis objek itu bagaimana, dan hubungannya dengan pembelajaran kali ini adalah dari objek tersebut nanti adalah dirubah ke dalam sebuah kelasnya. Jadi kelas di sini adalah cetak biru dari sebuah objek. Maksudnya cetak biru di sini adalah kita udah tahu objek, ya, udah tahu objek di pertemuan selanjutnya. Nah, dari objek itu kemudian nanti diimplementasikan ke codingannya. Nama objeknya sudah bukan lagi objek, jadi disebutnya adalah kelas ya. Jadi satu objek itu adalah satu kelas. Nah, terus kemudian nanti di sini kita juga akan belajar yang namanya kelas diagram. Kelas diagram sendiri adalah salah satu diagram UML ya, yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Nah, dari pertemuan selanjutnya objek, kemudian di pertemuan ini kita belajar kelas, satu objek satu kelas. Nah, kemudian dari beberapa objek kemudian kemudian menjadi beberapa kelas itu dibuatlah menjadi yang namanya kelas diagram. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini karena kita baru belajar apa yang namanya kelas diagram, kita fokus dulu ke yang namanya gambar kelas dan kelas itu sendiri. Kemudian ini adalah contoh kelas diagram untuk aplikasi, ini aplikasi perpustakaan ya. Jadi ketika kita mau membangun aplikasi perpustakaan dengan konsep pemrograman berbasis objek, kita sudah tahu objek-objek yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini adalah diagramnya. Ya, jadi ini banyak sekali objek di dalamnya. Kemudian dari objek itu per satu objek ini, misalkan ini objek mahasiswa, ya. Kalau di kita berarti di SMK itu siswa diubah menjadi satu kelas. Jadi ini satu kelas siswa, kelas anggota, kelas koleksi buku, transaksi, dan lain sebagainya. Jadi satu kelas itu satu objek itu satu kelas. Jadi ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 dari kelas di aplikasi perpustakaan tersebut. Ya, jadi jangan lupa satu objek adalah satu kelas. Nah, karena kita masih pemula ya, Bapak juga tidak sampai di sini Bapak tidak dulu mempraktekkan untuk membuat ini karena ini sudah mulai banyak ya kelas diagramnya. Karena kita baru pemula, kita belajar satu gambar kelas dulu saja. Jadi tidak sampai kompleks ini ya. Jadi kita belajar satu aja dulu. Nah, satu gambar kelasnya. Jadi ini gambar kelas, ini satu gambar kelas. 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 gambar kelas. Nah, kemudian kita belajar dulu struktur setiap gambar kelas ya. Jadi ini kan tadi ada 8. Nah, jadi setiap gambar kelas ini gitu ya punya 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yang paling atas ini di kotak atas itu di sini adalah nama kelas ya. Jadi tiap kelas itu pasti punya apa yang namanya nama kelas. Kemudian yang kedua di sini ada atribut ya, atribut sendiri itu adalah data dari si kelas tersebut ya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita siswa ya, di sininya atributnya ya data dari setiap siswa. Itu contohnya di sini adalah nomor induk siswa NIS, kemudian ada nama, jenis kelamin, kelas, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang paling atas itu ada nama, dan yang kedua adalah atribut sendiri adalah data yang dimiliki oleh setiap kelas. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah metode. Metode itu adalah operasi atau kegunaan atau perilaku dari sebuah
kelas gitu ya. Jadi di sini adalah nama kelas, itu kemudian nanti atributnya adalah data dari setiap kelasnya. Kemudian yang ketiga ada metode. Metode itu adalah operasi atau perilaku dari setiap kelas tersebut gitu. Atau di sini fungsi dari setiap kelas di situ ya. Jadi kelasnya itu fungsinya bisa ngapain aja itu ditentukan di metode ini. Nah, jadi harus bisa dibedakan mana yang nama kelas itu paling ke atas. Nah, kemudian kedua ada atribut dan ketiga ada metode. Jadi untuk menggambar sebuah kelas itu harus ada 3 bagian ini. Bagian yang pertama ada kelas, kemudian atribut dan metode ya. Jadi ada 3 bagian. Nah, ini contohnya. Contoh dari gambar kelas. Di sini ada kelas manusia. Nah, ini adalah nama kelas. Kemudian yang kedua ada atribut. Nah, contoh di sini adalah nama dari si manusia itu. Tipe datanya adalah string. Ya, Bapak juga udah ajarkan kenapa tipe data dari sebuah nama itu adalah string ya. Sudah Bapak ajarkan dari tipe data dan variabel di situ di pertemuan sebelumnya. Bapak sudah ajarkan tipe data, itu tipe data numerik, karakter, dan juga logika. Nah, jadi dari karakter itu ada tipe data apa aja, kemudian dari numerik ada tipe data apa aja, kemudian dari logika juga ada tipe data apa aja. Nah, jadi setelah nama kelas, di sini contohnya adalah manusia. Kemudian yang kedua di sini ada nama, kemudian dengan tipe data string, kemudian ada umur dari si manusia itu dengan tipe data integer atau int. Nah, ini yang bagian kedua adalah atribut ya. Di sini kemudian yang terakhir itu ada metode atau tadi Bapak sebutnya fungsi atau operasi dari setiap kelas manusia. Contohnya di sini adalah set nama. Ya, set nama itu adalah memberikan nama, kemudian get nama, memberikan nama. Tadi ini kan men-set nama, kemudian ini get nama itu mengeluarkan nama. Maksud Bapak ini memberikan nama, ini mengeluarkan nama. Ini men-set umur, nah ini mengeluarkan umur ya. Ini contohnya operasinya. Nah, contoh lain di sini Bapak praktikkan, Bapak ajarkan di sini. Karena nanti kita di tugasnya adalah membuat gambar kelas ya. Karena kita minimum dulu, kita nggak belajar sampai di sini. Kita belum sampai sini belajar tentang kelas diagram. Kita belajar dulu ini, gambar kelas diagram aja, jadi satu dulu aja. Jadi kita belum sampai ke yang kompleks tadi. Jadi cukup dibatasi sampai gambar kelas saja untuk pertemuan kali ini. Nah, ini ada contoh lain dari gambar kelas ya. Contohnya adalah di sini adalah kelas persegi panjang ya. Sini ada kelas persegi panjang. Yang paling atas sudah Bapak jelaskan tadi ada nama atribut, nama kelas. Di sini ada nama kelasnya adalah kelas persegi panjang. Kemudian si kelas persegi panjang ini punya atribut. Atributnya adalah panjang, lebar, tinggi. Nah, kemudian dia juga memiliki luas, keliling, dan volume. Nah, maksudnya volume di sini jadi persegi panjang ini nanti kita bisa kembangkan ke bangun ruang gitu. Bangun ruang dari persegi panjang kan kita bisa membuat balok ya. Balok tersebut punya yang namanya volume. Nah, jadi si persegi panjang ini punya atribut, punya data berupa panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, dan volume. Nah, untuk operasi sendirinya, nah nanti Bapak kali ini batasi juga. Ini kita belajar dulu apa yang namanya konstruktor, terus apa yang namanya setter, kemudian apa yang namanya getter. Nah, jadi nanti kalian, bila mana Bapak menugaskan kalian untuk membuat yang namanya gambar kelas, contohnya di sini adalah kelas persegi panjang, maka buatlah 3 bagian ini. Yang pertama paling atas adalah nama dari si kelas tersebut. Ya, contoh di sini persegi panjang. Kemudian yang kedua ada atribut, bagian yang tengah ini atribut. Nah, jadi data dari si kelas tersebut yang kalian buat. Contohnya ini data dari persegi panjang itu punya panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, dan volume. Nah, di bagian ketiga cukup kalian tuliskan saja 3 metode ini atau 3 operasi ini. Konstruktor, setter, dan getter. Nah, konstruktor itu untuk apa? Nanti kalau konstruktor itu adalah di sini fungsinya adalah mengenalkan si kelas diagram ini ke main class. Nanti kita lebih
lebih jelasnya kita praktekkan di codingannya ya. Kita praktekkan di coding karena judul dari materi kali ini adalah konversi dari kelas diagram atau gambar kelas ini ke codingan di Java ya. Jadi untuk nanti tugasnya adalah kalau Bapak menyuruh kalian untuk buat gambar kelas ya seperti ini, 3 ini. Persegi panjang itu untuk nama kelasnya, contoh ya, contoh nama kelas, kemudian ini atribut, dan kemudian yang ketiga untuk metode atau operasinya cukup tuliskan saja konstruktor, setter, dan getter gitu ya. Nah, jadi setelah kalian menggambar gambar kelas ini di buku catatan gitu ya, kemudian kita praktekkan untuk pembuatan aplikasinya. Di sini Bapak sudah juga membuat sebuah contoh aplikasi yang bisa kita terapkan dengan menggunakan kelas persegi panjang ini gitu ya. Jadi salah satu aplikasinya adalah ini. Nama aplikasinya adalah kalkulator persegi panjang. Ya, namanya kalkulator ya pasti perhitungan sederhana saja ya. Gitu ya, perhitungan sederhana. Fungsi aplikasi ini adalah yang pertama menghitung luas persegi panjang ya. Jadi si kalkulator ini nanti bisa menghitung luas, kemudian bisa menghitung keliling persegi panjang, dan yang terakhir karena dari persegi panjang ini kita kembangkan ke bangun ruang balok, maka si kelas diagram yang sudah tadi kalian buat itu kemudian diaplikasikan untuk membuat aplikasi kalkulator persegi panjang ini juga bisa menghitung volume balok begitu ya. Nah ya, jadi dari itu tugasnya itu Bapak akan mentugaskan kalian yang pertama membuat gambar kelas itu seperti ini. Kemudian tugas yang kedua adalah mengimplementasikan dari gambar kelas ini ke codingannya dengan cara membuat sebuah aplikasi ya. Nah, ini materi kita kali ini. Setelah ini akan kita lanjut ke codingan. Lanjut untuk codingannya sendiri. Setelah kita membuat gambar kelas, contohnya di sini kelas persegi panjang ya, kita tinggal coding sesuai dengan aplikasi yang ingin kita buat. Contohnya di sini kita buka dulu NetBeans-nya. Ya, jadi dari gambar kelas yang sudah kita buat, kita sudah membuat sini contohnya kelas persegi panjang dengan nama kelas persegi panjang. Kemudian atributnya di sini ada panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, dan volume. Kemudian metodenya atau operasinya kita di sini ada konstruktor, setter, dan getter. Nah, setelah ini kita konversikan gambar yang sudah kita buat. Contohnya kalian nanti membuatnya di buku catatan ya. Boleh dipoto, kemudian nanti dilampirkan di lembar praktikum dan yang akan Bapak jelaskan nanti setelah materi ini ya. Nah, jadi setelah membuat gambar kelas, di sini contoh kelas persegi panjang, kita buka NetBeans-nya. Contoh di sini Bapak sudah membuka NetBeans-nya. Kemudian kita buat project baru di NetBeans ini. Contohnya adalah untuk membuat project baru bisa diklik file, kemudian new project bisa di sini, atau bisa juga langsung klik yang kuning ini. Ya, yang kuning ini diklik. Kemudian pilih Java application, kemudian next. Nah, di sini di bagian project name-nya kalian bisa isikan nama aplikasinya. Contoh di sini adalah kalkulator. Jangan pakai spasi ya, Bapak harap kalian tidak menggunakan spasi pada project name ini. Jadi gunakanlah underscore. Di sini persegi panjang ya. Kalkulator persegi panjang untuk project name-nya. Nah, kemudian untuk project location-nya ini kalian arahkan ke folder yang kalian inginkan. Jadi kalian sudah buat dulu folder ya. Bapak sudah ajarkan dari kelas 10 itu buat membuat folder. Bagaimana caranya, yaitu udah pada bisa lah semuanya ya untuk membuat folder. Kemudian arahkan project location ini atau browse ini ke folder yang sudah kalian buat tersebut. Nah, contohnya di sini Bapak akan arahkan untuk di bagian 11 RPL1 contohnya ya. Kemudian di open. Nah, di sini nanti jadi Bapak itu akan menyimpan si project name ini, project si kalkulator persegi panjang ini di folder 11 RPL1 milik Bapak sendiri di komputer Bapak sendiri. Nah, jadi kalian nanti kalau buat project baru ya silakan membuat folder
buat folder, kemudian nanti arahkan ke folder yang kalian buat, caranya di bagian browse ini. Nah, setelah itu klik finish. Nah, di sini ya, nanti si netbin kalian itu ya, kita juga sudah belajar apa itu netbin ya, apa itu IDE, juga kita juga udah belajar Java gitu ya, jadi sintak-sintak Java yang sudah Bapak ajarkan sebelum-sebelumnya ya, jadi kita praktekkan pada praktikum kali ini. Kemudian setelah kalian tadi mengklik finish ya, nanti di netbin kalian, Bapak rasa udah sampai sini kalian sudah pada ngerti ya, yang warna merah ini adalah project, kemudian ini ada source package, ini adalah package, ini adalah main class ya, jadi jangan sampai tertukar mana yang project, source package, main class, dan library ya. Jadi setelah kalian nanti tadi finish, itu di netbin kalian akan tercipta satu project ini sebenarnya ya, satu project ini tercipta, tapi ketika kalian pencet yang mengklik atau yang plus ini ya, di plus ini nanti akan di bawahnya atau di dalamnya terdapat file-file lain, salah satunya source package, main class, dan library gitu ya. Jadi setelah itu kita praktekkan apa yang sudah kalian buat tadi. Dari gambar kelas ini, kelas persegi panjang, kita praktekkan untuk membuat codingannya di netbin ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kita sudah membuat kelas ini ya, kelas persegi panjang ini. Cara mempraktekannya adalah kita buat dulu kelas di netbinnya. Nah, caranya bagaimana? Ini kan kita punya apa yang namanya kelas persegi panjang. Nah, di sini juga kalian harus membuat apa yang namanya kelas persegi panjang. Nah, cara membuat kelas persegi panjang di netbin ini adalah caranya ini, di sini ada bagian package ya, Bapak harap kalian tidak salah mengklik. Klik yang package, bukan yang source package, tapi yang package. Atau malah kalian jangan sampai mengklik yang project ini. Jangan. Jadi kalau membuat kelas itu adalah klik yang bagian package ini. Diklik, kemudian klik kanan, kemudian new ya. Jadi ini yang package ini, klik kanan new, kemudian pilih Java class. Jangan Java main class, Java class ya. Jadi Bapak ulangi, klik kanan, new Java class. Nah, nanti keluar lagi seperti ini. Untuk class name-nya masukkan nama sesuai dengan nama gambar kelas, nama kelas yang kalian buat. Misalkan di sini adalah kelas persegi panjang, maka di sininya juga kelas name-nya kalian masukin persegi tanpa spasi lagi. Kalau mau pakai spasi, pakainya underscore panjang. Nah, sini ya, persegi panjang. Nah, kalian harus konsisten di sini ya. Kalau misalkan kalian pertamanya ini menggunakan huruf kapital, kemudian di sini juga pakai huruf kapital, kesananya juga setiap kalian mengetik persegi panjang harus awal P-nya ini harus menggunakan menggunakan huruf kapital. Jadi harus konsisten ke sananya ya untuk pengetikan kelas persegi panjangnya seperti itu. Jadi setelah kalian memasukkan kelas name-nya, klik finish. Nah, nanti secara otomatis netbin akan membuat kelas baru di sini. Ya, kelas baru di sini ya. Jadi perbedaannya ini adalah main class. Ya, jadi kalau diklik ini ada nama void-nya. Ya, ada void-nya, di sini ada void main. Nah, ini adalah main class. Terus kalau secara gambar di sini ada berbentuk segitiga hijau. Di sini adalah main class, ya. Nah, jadi ini main class, ada segitiga hijaunya. Kalian harus bedakan mana yang main class, ini yang ada hijaunya, dengan class ya. Jadi kalau kelas biasa, itu ketika kalian klik di sini tidak ada kata main. Berbeda dengan main class, kalau kalian klik 2 kali di sini bakal terdapat tulisan public static void main-nya. Itu bedanya main class dengan class ya. Jadi ketika kalian tadi membuat class, yang terjadi adalah si netbin-nya adalah membuat yang ini, yang persegi panjang yang ini. Nah, ini samakan dengan nama kelas kalian di sini dengan catatan tidak memakai spasi ya,
pakainya kalaupun pakai spasi pakainya underscore gitu ya. Jadi kalau ada kelas persegi panjang ya di sini kalian buatnya juga adalah persegi underscore panjang gitu. Jadi di sini adalah kelasnya, ini adalah main kelasnya. Main kelas ini adalah nanti yang akan dibaca oleh komputer sebagai aplikasi. Nah, kalau di sini adalah kelasnya. Jadi kalian bikin gambar kelas diagram tadi, gambar kelas maksud Bapak. Nah, nanti di sini kalian bikin, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam main kelas ini sebagai aplikasi dari persegi panjang tersebut. Nah, kemudian setelah kalian membuat persegi panjang di sini ya. Nah, langkah selanjutnya ya, di sini kalian sudah membuat nama dari si kelas tersebut, yang mana itu adalah persegi panjang. Kemudian kalian masukkan atributnya, ya, atributnya di sini, atribut di sini. Nah, kalau kalian memasukkan atribut dari gambar kelas yang ada, gitu ya, gambar kelas yang ada, itu kalian harus memasukkannya beserta dengan tipe datanya. Ya, tipe datanya seperti ini berarti tadi, ya, seperti ini, ada string, ada integer kayak gitu. Jadi kalian harus memasukkan si atributnya bersama tipe datanya ya. Jadi contoh di sini kita ada atribut panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini kan Bapak sudah ajarkan kalau data atau atribut panjang ini tipe datanya apa, itu Bapak sudah ajarkan ya. Kalau misalkan di sini panjang kan, kalau kalian menghitung panjang, otomatis ketika kalian menghitung panjang misalkan dengan menggunakan penggaris, ya, di penggaris itu kan ada angka, ya, ada angka. Jadi kalau ada angka berarti tipe datanya adalah masuk ke dalam numerik. Ya. Nah, dan di numerik itu ada tipe data dua yang umum, yaitu integer dan double. Nah, karena di sini kita pakainya yang ada komanya, ya gitu ya, jadi kita menggunakan double. Gitu ya. Makanya di sini kalian masukkan panjang. Nah, penulisan di Java itu sendiri, ya, kalau di gambar kelas itu variabel dulu atau si atributnya dulu, misalkan di sini nama, kemudian tipe data. Nah, kalau di codingan itu dibalik. Jadi kalau misalkan di sini nama string, di codingannya adalah string nama. Nah, contohnya di sini berarti kalau di sini panjang tipe datanya adalah double, maka di sini adalah double panjang. Kemudian terakhir titik koma. Ya, kayak gini. Ini baru satu atribut yang dimiliki oleh persegi panjang, yaitu panjang. Kemudian kita masukkan semua, panjang, lebar, tinggi, luas, length, dan volume. Untuk tipe datanya, ya di sini karena semuanya adalah tipe datanya adalah menggunakan numerik atau angka semua, karena tidak mungkin lebar itu ada huruf ya, maka kita menggunakan bagian tipe data numerik, yaitu untuk si lebar ini kita menggunakan tipe data double karena ada koma-komanya. Makanya di sini kita pakai double semua. Langsung saja kita masukkan double lebar, koma. Kemudian apalagi di sini tinggi, luas, volume. Oke. Double tinggi, double luas, double keliling, kemudian double volume. Ya. Nah, jadi Bapak sudah membuatkan semua atribut dari persegi panjang ini menggunakan tipe data double di kelas persegi panjang. Nah, setelah ini, nah, sampai sini atribut sudah kalian buat ya, sudah kalian konversikan ke dalam codingan Java. Jadi setelah tadi kalian bikin kelas, itu kalian membuat nama kelasnya di sini. Kemudian tadi Bapak ajarkan juga memasukkan atributnya dengan tipe datanya. Nah, langkah terakhir adalah kita memasukkan metodenya atau operasinya di bagian yang terakhir ini. Ya. Jadi setelah kalian buat nama kelas, kemudian kalian bikin atribut, kita masukkan metodenya yang paling terakhir. Metode yang pertama di sini adalah konstruktor. Konstruktor itu adalah
sebuah metode yang bakal kita kenalkan nanti tidak ke dalam main class ini. Ya, jadi di sini kita buat apa yang namanya konstruktor. Membuat konstruktor di sini di NetBeans ini cukup mudah ya. Jadi kalian tidak harus coding semua. Sama halnya dengan setter dan getter di sini ya. Kalian tidak harus mengcoding semua metodenya gitu ya. Jadi di NetBeans ini ada shortcut atau jalan pintas untuk membuat sebuah konstruktor, setter, dan getter. Caranya adalah klik kanan, kemudian kalian pilih insert code. Ya. Dengan catatan, hal ini bisa dilakukan kalau kalian membuat atributnya sudah benar. Ya. Jadi sudah benar di sini, catatan tidak ada yang merah. Jadi ketika kalian save, ya, itu tidak ada merah. Merah itu di sini maksudnya adalah error ya. Jadi Bapak juga sudah ajarkan kalau ketika kalian coding ada merah-merahnya itu berarti error. Nah, kalau kalian sudah membuat atribut dan tidak ada merah-merahnya berarti itu sudah benar, tidak ada error. Dan kalian bisa melanjutkannya ke bagian untuk membuat si metode atau operasi ini. Kita buat konstruktor, setter, dan getter. Caranya cukup mudah. Kalian klik kanan, insert code, kemudian kita pilih dulu, kita buat dulu konstruktornya ya. Konstruktor di sini juga ada dua, yaitu konstruktor kosong dan konstruktor yang ada isinya. Nah ya, jadi kita pilih dulu konstruktor kosong dulu, kita buat konstruktor kosong dulu. Nah, caranya adalah tadi klik kanan, insert code, kemudian pilih konstruktor. Untuk membuat konstruktor kosong jangan di checklist ya. Jangan checklist, langsung saja generate. Nanti jadi. Nah, jadi ini Bapak kasih catatan ya. Catatan di sini berupa slice 2 ini. Jadi kalau slice 2 ini adalah codingan yang tidak dibaca. Jadi tidak akan error kalau kalian pakai slice 2 ini. Ataupun tidak dibaca sama si NetBeans-nya. Ini adalah contoh konstruktor kosong. Ya. Kemudian kita buat lagi di bawahnya, di sini adalah konstruktor yang ada isinya. Caranya seperti tadi, gampang ya, klik kanan, insert code, konstruktor, kemudian nah bedanya dengan yang kosong tadi adalah ini kita checklist semua. Maksudnya bukan checklist semua, checklist yang perlu saja, ya, yang perlu. Kita tahu perlu apa enggak dari mana, ya. Kita kan di sini di aplikasi yang akan kita buat di sini akan menghitung luas, keliling, dan volume. Ya. Jadi untuk memperoleh luas kita perlu apa aja? Maksud Bapak di situ ya. Jadi untuk memperoleh luas persegi panjang kita perlu apa aja? Otomatis kan rumus dari luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Nah, makanya di sini yang perlu ditambahkan sini adalah panjang dan lebar. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini menghitung keliling. Keliling di sini kan rumusnya keliling persegi panjang itu 2. Ini Bapak tuliskan di notepad ya. Biar sekaligus menghafal juga. Untuk menghitung luas persegi panjang kita butuh apa yang namanya panjang kali lebar. Berarti kita pilih panjang dan lebar. Makanya di sini kita pilih panjang dan lebar. Kemudian untuk menghitung keliling itu kita kan rumusnya itu adalah 2 kali panjang ya, dalam kurung seperti ini ya, ditambah 2 kali lebar. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita perlukan di sini berarti adalah panjang dan lebar pula. Nah, berarti di sini adalah panjang dan lebar, tidak usah apa-apakan lagi karena kita juga sudah punya panjang dan lebar. Dan yang terakhir kita akan menghitung volume. Nah, volume ini kan rumusnya kalau persegi panjang itu kan kalau dari bangun ruang adalah menjadi balok. Di sini adalah volume balok. Ya, di sini rumusnya ada volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, makanya kita yang perlukan di sini adalah panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu. Untuk luas dan kelilingnya tidak usah di checklist karena untuk menghitung luas, keliling, dan volume itu kita hanya perlu panjang, lebar, dan tinggi. Maka di checklist 3 ini kemudian di generate. Nah,
ini adalah contoh konstruktor. Jadi ada konstruktor kosong, ada konstruktor berisi. Ini Bapak kasih komentar juga di sini. Contoh konstruktor berisi. Nah, ini adalah contoh konstruktor berisi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kalian akan mengenalkan nanti si kelas persegi panjang ini di main class, menggunakan konstruktor kosong, kita perlu apa yang namanya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, lanjut, kita ke metode selanjutnya. Nah, kita balik lagi ke sini, ke gambar kelas yang sudah kalian buat, gambar kelas yang sudah Bapak contohkan. Nah, kemudian yang kedua, kita bikin yang namanya setter dan getter ya. Nah, caranya cukup gampang juga. Kita tinggal klik kanan sini ya, jangan sampai salah ya, klik kanannya di sini, di bawah konstruktor ini ya, bukan di sini, bukan di bawah ini. Jadi di bawah sini, di sebelum tutup kurung terakhir, dipanjang di sini ya, kalian klik kanan, kemudian insert code, pilih, terserah mau getter dulu atau setter dulu, sama aja ya. Kita contoh di sini pakai getter dulu, kemudian checklist semua, kemudian generate. Nah, ini getter sudah jadi semuanya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bikin apa yang namanya setter. Caranya juga sama, klik kanan, insert code, setter, checklist semua ya. Jadi klik kanan, insert code, pilih setter kalau untuk setter, kalau getter ya pilih getter, di checklist semua, generate. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi setelah kalian tadi bikin persegi panjang ya, kelas persegi panjang, kemudian memasukkan atributnya. Jadi menurut Bapak yang akan kalian coding itu adalah atribut ya, karena kalau konstruktor dan setter getter itu sudah bisa dilakukan dengan hanya tinggal klik kanan, insert code, setter, checklist semua, generate. Itu sudah bisa jadi semua. Nah, ini sudah jadi, kalian sudah membuat 3 hal ini. Kalian udah membuat persegi panjang, namanya gitu ya. Kemudian kalian udah membuat atribut, panjang, lebar, dan tingginya kalian sudah buat tadi. Kemudian kalian juga udah membuat konstruktor, sudah membuat setter, dan sudah juga membuat getter. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian memasukkan rumus dari si persegi panjang ini, karena kita kan ujungnya akan membuat aplikasi. Aplikasinya apa? Yaitu aplikasi kalkulator persegi panjang yang bisa menghitung luas, menghitung keliling, dan menghitung volume. Jadi setelah kita tahu untuk menghitung luas, keliling, dan volume itu rumusnya seperti ini, nah, yang langkah selanjutnya adalah kita memasukkan si rumus ini ke dalam codingan kelas tadi di NetBeans sini ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke bagian konstruktor berisi ini ya. Ini konstruktor berisi ya. Oh, Bapak juga mohon maaf, ini Bapak ajarkan dulu ke kalian perbedaan antara getter dan setter. Nah, kalau getter itu ini ya, jadi getter itu ada getnya di sini. Bapak rasa juga di pertemuan selanjutnya kalau sampai sini Bapak sudah jelaskan ya. Ini contoh setter. Nah, kemudian yang ini contoh getter, mohon maaf, adalah getter. Kemudian yang ini adalah contoh setter ya, jadi ini beda ya. Ini ke atas adalah getter, ini ke bawahnya. Pokoknya yang ada set ini berarti setter, kalau ada get berarti getter. Fungsinya adalah sudah Bapak ajarkan juga kemarin, fungsinya getter ini adalah untuk mengeluarkan nilai. Sedangkan untuk setter sendiri fungsinya adalah memasukkan nilai. Nah, di sini berarti kalau set panjang berarti memasukkan nilai panjang. Get volume berarti ini mengeluarkan nilai volume. Lebar berarti ya, set lebar berarti memasukkan nilai lebar. Gitu ya. Jadi perbedaan antara setter dan getter itu di sini. Ya, ada get dan setnya. Nah, untuk lanjut lagi kita mau masukkan rumus ya.
soal rumus ini, rumus dari persegi panjang yang sudah kita buat, kita masukkan ke, kalian scroll ke atas lagi, cari konstruktor berisi. Di sini ya, konstruktor berisi, dan cari. Nah, kalian masukkan rumusnya di bagian konstruktor berisi ini. Jangan di konstruktor yang kosong, jangan juga di yang lain. Kalian masukkannya di konstruktor yang berisi. Di sini kalian masukkan caranya ke bagian ini ya, sebelum tutup kurung yang konstruktor berisi ini. Di sini kalian enter ke bawah, kemudian masukkan si rumus yang pertama. Kita mau mencari luas dulu ya, berarti kan di sini ini kalian sudah buat luas juga di sini, berarti langsung aja this luas ya. Jadi maksudnya si luas ini, itu si luas seperti panjang ini akan kalian hitung dengan cara sama dengan mengalikan. Ini kan rumusnya kan di sini kan panjang kali lebar, makanya di sini juga kalian masukkan panjang dis panjang ya. Jadi si panjangnya di sini, oh mohon maaf salah, sudah panjang yang ini nah, yang ini dikalikan lebar yang akan kalian masukkan. Nah, seperti ini. Jadi luas, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, makanya di sini kalian memasukkan dis luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi untuk menghitung luas itu adalah rumusnya adalah panjang kali lebar. Seperti itu ya. Nah, kalian juga harus perhatikan di sini ya. Panjang di sini ini adalah yang akan kalian masukkan di sini. Jadi kalau panjangnya di sini berbentuk berwarna hitam, itu kalian sudah benar. Untuk yang luas ini adalah luas milik si persegi panjangnya. Ya, jadi warnanya juga di sini kalian harus perhatikan. Kalau warna luas di sini sudah hijau, berarti itu benar. Nah, kalau panjang dan lebarnya hitam, itu benar. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita masukkan untuk rumus keliling. This titik keliling. Ya. Jadi setelah kalian nanti coding this titik itu, kalau dipencet kontrol sama spasi itu bakal keluar ya. Kita pilih keliling sama dengan rumusnya apa keliling di sini. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jangan lupa pakai kurung ya di sini kalau rumusnya soalnya. Pakai kurung, masukkan 2 kali panjang ditambah kurung 2 kali lebar. Titik kok. Nah, sini kan sudah sama dengan rumusnya ya. 2 kali panjang dikali 2 kali ditambah 2 kali lebar. Nah, ini rumus untuk keliling. Yang terakhir adalah memasukkan untuk volume. This volume sama dengan tadi rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi tadi kalau nggak salah ya. Panjang lebar. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Titik koma. Nah, kalian sudah memasukkan rumusnya sini ya. Jadi nanti setelah kalian memasukkan konstruktor, secara otomatis nanti si luas, keliling, dan volumenya akan langsung dieksekusi atau diperhitungkan, ada perhitungannya di dalam konstruktor ini ya. Jadi konstruktor ini langsung menghitung sendiri si luas, keliling, dan volumenya gitu ya. Nah, sampai sini kalian sudah selesai membuat apa yang namanya konversi dari gambar kelas yang sudah kalian buat ke dalam codingan Java. Jadi ini kalian gambar kelasnya sudah selesai, kemudian dikonversi ke Java. Sampai sini di NetBeans ini sudah selesai. Nah ya, sampai sini sudah selesai. Tapi kita kan tadi hasil akhirnya ingin membuat ini aplikasi kalkulator persegi panjang. Sampai sini kalian belum selesai berarti. Secara pembuatan gambar kelas itu kalian sudah selesai, kemudian dikonversi ke codingan kalian sudah selesai sampai sini. Nah, untuk pembuatan aplikasinya kita langsung ke main class. Nah, di sini ya, ke main class. Nah, di sini kalian tinggal masukkan ya. Di sini contohnya
kalian pengen membuat sesuai dengan ininya, aplikasinya kalkulator persegi panjang, caranya membuatnya kalian cukup panggil dulu sini, panggil si kelas yang sudah kalian buat di bawahnya di sini. Contohnya di sini persegi panjang harus sama persis ya ketikannya dengan nama persegi panjang ini. Jadi kalau misalkan ada kapital ya kalian di sini juga harus ada kapital. Misalnya di sini persegi panjang, boleh pakai kontrol spasi kalau kalian ingin mempercepat codingan kalian gitu ya, panjang. Kemudian ini contohnya di sini adalah P itu jadi ketika kalian memperkenalkan kelas persegi panjang ini ke main class itu sebagai si P gitu ya. Jadi ini adalah nama kelasnya, ini adalah inisialnya atau yang dikenal oleh main class itu si persegi panjang ini adalah sebagai P gitu ya. Dan sama dengan new persegi panjang, boleh ketika per kemudian kontrol spasi bisa ya nanti. Nah sampai sini nanti kalau kalian udah selesai persegi panjang, keluar dua pilihannya itu adalah pilihan untuk konstruktor kosong yang tadi kalian buat ya, sudah kita buat di sini. Yang ada yang konstruktor berisi. Nah karena kita ingin ketika kita memasukkan panjang double dan panjang lebar dan tingginya itu kita langsung ada luas, kling dan volumenya, maka kita di sini menggunakan konstruktor yang sudah ada isinya gitu ya. Jadi pilih yang ke bawah bukan yang kosong gitu. Nah perlu kalian pahami juga di sini, kita titik koma dulu biar nggak error. Nah sini kalau kalian di NetBeans kalian di sini nanti keluarnya di sini gini ya, panjang kemudian lebar dan tinggi, bukan seperti bapak tadi 000 itu tidak apa-apa ya, karena toh juga ntar akan dihapus juga dan akan diganti sesuai dengan angka yang ingin kalian masukkan. Contoh di sini bapak pengen memasukkan panjang dari persegi panjang ini adalah angka 2, kemudian lebarnya ada 3 dan tingginya ada 4. Nah, jadi perlu kalian pahami ini kenapa bapak menuliskan sintaks seperti ini, karena kan kita mau buat aplikasi, kita kenalkan dulu kelas yang sudah kalian buat di sini, maka ketikannya codingan seperti ini, inisialnya kemudian pakai sama dengan new persegi panjang. Nah ini 234 itu apa? 234 ini adalah mengikuti apa yang kalian buat di sini di konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah berarti di sini ketika kalian di main class ini kalian memasukkan persegi panjang P new persegi panjang 234, ini 2 ini berarti ini panjang ya, sini lihat tadi panjang, kemudian yang 3-nya adalah lebar dan 4-nya adalah tinggi ya. Jadi kalian ingin memasukkan persegi panjang ini yang punya panjangnya 2, punya lebarnya 3 dan tingginya adalah 4. Nah sampai sini sudah bisa kalian memasukkan data ke persegi panjang itu dan kita tinggal mengeluarkannya aja. Enter ke bawah. Untuk outputnya kita juga udah tahu ya, jalan pintas untuk mengeluarkan output di NetBeans kita ketikkan south ya, south masukkan misalkan di sini adalah luasnya adalah, nah di sini setelah kutip itu kalian masukkan huruf P, masukkan huruf plus ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika nanti di outputkan itu ada bakal keluar kata-kata luasnya adalah, dan plus di sini kita panggil inisial si persegi panjang ini ya, dalam hal ini bawa P ya. Kalau kalian mau P kecil ya berarti di sini juga P kecil. Kalau di sini kalian P kapital ya di sini juga P kapital seperti ini. Kemudian kita keluarkan luasnya, berarti P titik get. Nah nanti keluar pilihan, pilih saja get luas ya. Sama halnya dengan keliling dan volume, sama seperti itu. Jadi di enter ke bawah, south kelilingnya adalah seperti itu ya. Kalian tambahkan plus, kemudian P titik get
keliling. Sama volume juga, shoot volumenya adalah ya, masukkan plus setelah kutip 2, kemudian P titik get volume. Nah, sampai sini aplikasi kalian sudah bisa digunakan. Maksud Bapak aplikasi sederhana gitu ya. Belum sampai input output ya. Kalian hanya memasukkan angka kemudian output aja seperti itu ya. Nah, logika sederhananya seperti itu. Jadi sampai sini kalian sudah selesai ya. Jadi ketika kalian run ya, tampilannya nanti seperti ini. Ini bagian output, sini output date bin-nya ya. Nah, keluar. Luasnya adalah 6. 6 ini dari mana? Ya, dari luasnya. Kenapa 6? Ya karena luasnya tadi kan yang namanya luas kan panjang kali lebar. Sedangkan di sini panjangnya 2, lebarnya adalah 3. Jadi 2 kali 3 adalah. Nah, untuk keliling kenapa 10? Karena kan rumusnya tadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ini panjangnya 2, berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. 6 tambah 4 10. Nah, ini 10. Kemudian untuk volumenya, karena rumusnya volume tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan panjangnya sini 2, kelilingnya 3, dan tingginya adalah 4. Jadi kalau 2 kali 3 kali 4 adalah 24. Nah, jadi sudah terbukti di sini kalian sudah bisa mengeluarkan luas, keliling, dan volume dari gambar kelas persegi panjang ini. Dengan panjang 2, lebar 3, dan tinggi adalah 4. Nah, sampai di sini materi kita selesai. Ya, jadi ini untuk membuat satu gambar kelas kemudian dikonversi ke codingannya. Sampai di sini sudah selesai. Nah, jadi di materi kali ini kita membuat gambar kelas. Contohnya di sini ada gambar kelas persegi panjang. Kemudian dari sini kita membuat aplikasi. Aplikasinya seperti ini, kalkulator sederhana gitu ya. Sebenarnya bukan kalkulator sih, hanya sebuah logika saja gitu ya, logika perhitungannya saja agar bisa mengimplementasikan dari si gambar kelas persegi panjang ini gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita konversi ke codingan di Java. Nah, kalian tadi sudah membuat persegi panjang dengan semua codingannya. Kemudian dari sini kita masukkan ke main class. Ketika di run, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini materi kita ini satu gambar kelas sudah kalian buat. Nah, di sini Bapak juga memberikan tugas ke kalian. Nah, jadi setelah kita materi ini, tugasnya adalah ini nanti si tugasnya juga Bapak nanti lampirkan ya, lampirkan di classroom yang sudah kalian masuk join di dalamnya gitu ya. Nah, nanti lembar praktikumnya kalian ini Bapak nanti ini juga Bapak lampirkan. Nah, kalian jadi buka di Microsoft Word ya. Jadi setelah di-download kemudian dibuka di Microsoft Word. Nah, kalian isi si lembar praktikum ini sesuai dengan tugasnya ya. Jadi contoh di sini setelah materi tadi Bapak sampaikan, tugasnya adalah yang pertama di sini kalian download dulu nanti si lembar kerja siswanya, lembar praktikumnya, dan download. Kemudian kalian kasih nama kalian, misalkan sini nama kalian siapa, nanti masukkan di sini. Ini namanya Kavi Gunardi. Terus kalian kelasnya berapa? Ini contohnya adalah kelas 11 RPL 1 gitu ya. Nah, semester 2 ini sudah Bapak masukkan di sini. Nah, ini adalah lembar soalnya. Ya, lembar soalnya. Lembar soalnya silakan dibaca. Kemudian cara pengisiannya, ini yang pertama, pelajari video mengenai konversi kelas diagram ke codingan Java. Kemudian buat rangkuman dengan kata sendiri mengenai video tersebut. Nah, baca semuanya dan cara jawabnya ada di sini, bagian bawahnya. Di lembar 1 ini lembar 2 dan seterusnya sampai ada 4 lembar. Nah, itu tergantung kalian ya mengerjakannya. Berapa lembarnya, ya itu tergantung nanti kalian membuatnya seperti apa. Nah, kemudian sini soalnya, kemudian yang pertama ini kan karena tadi rangkuman, ya tinggal ketikkan rangkumannya di sini. Jadi ini kalian boleh dihapus, kemudian
masukkan kata-kata rangkumannya di sini gitu ya. Boleh contohnya dihapus dulu. Ini contoh bla 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 bla. Nah, contoh rangkumannya silakan ketik di sini gitu ya. Rangkuman mengenai video ini tadi, video materi Bapak, karena ini kan bentuknya video, jadi silakan kalian rangkum materi tentang konversi kelas diagram ke codingan ini. Nah, kemudian soal yang kedua adalah buatlah gambar kelas dari objek di bawah ini. Nah, setelah kalian buat rangkumannya, nah kalian bikin gambar kelas. Nah, tadi kan contohnya kan Bapak sudah contohkan di sini untuk gambar kelas persegi panjang, contoh gambarnya seperti ini. Nah, kalian yang harus kalian buat adalah untuk gambar kelas tabung, segitiga, kubus, dan bola. Nah, untuk rumusnya nanti juga Bapak lampirkan. Rumusnya nanti ada ya, rumusnya seperti ini. Nanti juga Bapak lampirkan. Jadi kalian dari rumus ini hanya tinggal tuliskan apa yang dibutuhkan aja gitu ya. Jadi nanti kalian bikin gambar kelasnya. Gambar kelasnya untuk gambar kelas tabung, segitiga, dan kubus, juga bola. Nah, setelah kalian buatnya di buku catatan ya gitu ya, di buku catatan, nah gambar boleh di buku catatan atau di kertas lembar, kemudian kalian foto. Nah, fotonya kalian masukkan ke sini. Nah, jadi tampilkan di sini, kalian kopikan. Ya, contoh fotonya udah ada lah, ya contohnya sudah ada. Terus kemudian kalian masukkan ke Microsoft Word sini. Ya, jadi masukkan ke dalam sini ya. Contoh fotonya ini, contoh fotonya seperti ini ya. Nah, ini anggaplah foto ya, kalian sudah buat gitu ya. Kalian sudah buat di buku catatan, kemudian kopikan ke sini. Jadi masukkan dari HP ke komputer kalian, terus tempelkan di sini, lampirkan di sini. Berarti ada 4 foto ya, foto untuk tabung, gambar kelas tabung, segitiga, kubus, dan atau enggak boleh saja kalian bikin dulu keempat-empatnya, keempat gambar kelas itu dari tabung sampai bola tadi, kemudian cukup satu foto dan lampirkan ke satu fotonya itu di sini. Jadi Bapak bisa tahu kalian situ sudah membuat apa aja gitu ya. Tampilkan foto pembangunan gambar kelas dari soal nomor 2 di bawah ini. Jadi keempat gambar kelas yang sudah kalian buat di buku catatan itu lampirkan di lembar jawaban yang ini gitu ya. Nah, lanjut untuk codingannya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 nih kalian bisa lihat, buatlah 2 aplikasi kalkulator sederhana dari objek di bawah ini. Nah, ini sudah Bapak lampirkan di sini nama kalkulatornya, nama aplikasi yang harus kalian buatnya. Nah, kalian tidak harus membuat ketiga-tiganya. Kalian cukup buatlah 2 saja. Maksudnya 2 di sini kalian milih, boleh kombinasi antara tabung dan segitiga, boleh tabung dan bola, boleh segitiga dan bola. Pokoknya dari 3 ini kalian bikinlah 2. Dari 3 ini ya. Karena yang dari materi Bapak tadi kan Bapak sudah contohkan 1. Nah, kalian buat 2. Ya, 2 aplikasi kalkulator itu. Boleh mengambil dari sini. Ya, rumusnya sudah Bapak lampirkan di sini di soalnya. Nah, setelah kalian tadi soal nomor 2-nya bikin gambar kelasnya, nah yang terakhir di sini adalah kalian buat aplikasinya. Ya, di sini kan ada tabung udah, kalian bikin gambarnya sudah. Ini segitiga juga sudah, bola juga sudah. Nah, kalian bikin aplikasinya. Nah, kemudian lihat di bagian lembar jawabannya di sini kan kalian disuruhnya cuma 2 aplikasi. Dari 3 itu kalian harus memilih 2. Nah, kemudian di sini adalah yang di nomor 3 di sini adalah copy codingan kelas pertama, kemudian pastekan di bawah ini. Ya, jadi setelah kalian sudah buat 2, contohnya ini ya. Ini kan baru 1 Bapak, ya kalian buat 2. Terserah kalian mau kombinasinya seperti apa ya, terserah kalian. Nah, yang harus dipastikan di bagian yang ini, bagian 3, 4, 5, dan 6 ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, itu adalah apa yang di codingan netbinnya. Di
Contohnya, sini nomor 3, kopikan kodekan kelas pertama, kemudian pastekan di bawah ini. Jadi yang harus kalian paste di sini, itu adalah codingan kelas. Codingan kelas adalah yang ini. Nah, jadi kalian copy semua, dari atas, boleh dari sini ya. Misalkan kalau semua juga tidak apa-apa. Kopikan semua, klik kanan, copy, dan pastekan di sini. Ya, di nomor 3 ini. Klik kanan, paste. Nah, banyak gak apa-apa. Ya, banyak tidak apa-apa. Karena ini Microsoft Word tidak Bapak suruh kalian untuk ngeprint. Ya. Oh, mohon maaf. Karena kalau kalian langsung copy di sini itu akan langsung jadi nomor. Jadi biar tidak nomor, kalian di sini nah, kopikan ya. Jadi dari kelas pertama ini di copy ke bagian sini. Pasti. Nah, ya, ini untuk kelasnya kopikan ke sini. Kemudian ya, ini nomor 4, kopikan codingan main kelasnya. Nah, main kelasnya berarti yang ini. Di sini ya, yang ada segitiga hijaunya. Nah, ini kalian di main kelasnya sama, di copy, pastekan juga di soal nomor 4 di sini. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, screenshot hasil output, kemudian lampirkan di bawah ini. Nah, yang harus kalian screenshot, ataupun kalian kalau belum tahu caranya screenshot bagaimana, nah, ini kalian buka netbin-nya, otomatis kalian sudah tidak ada error, kemudian di run, kan keluar di sini outputnya. Nah, ini kalian screenshot. Cara screenshotnya seperti apa? Kalian ke bagian Windows tiap komputer di sini, kemudian masukkan snipping. Ya, di sini snipping. Nah, nanti ada yang namanya snipping ini. Kemudian pilih snipping itu, kemudian pilih new. Nah, new itu nanti di sini akan berubah kursor kalian jadi seperti plus ini. Nah, ini kalian cukup arahkan ke bagian output di sini, diklik kiri, kemudian ditarik. Jadi kayak semacam membuat kotak gitu. Ya, membuat kotak ya. Ini semacam membuat kotak itu, bagian outputnya kalian screenshot. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini ya, kalian edit, copy, tempelkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai kan, tempelkan di sini. Nah, kalian kan Bapak suruhnya untuk membuat 2 aplikasi, sedangkan di sini baru ada 1. Ya, di sini baru ada 1. Jadi di sini adalah kopian dari codingan kelas. Nah, sampai sini. Kemudian yang kedua ini kopian main kelasnya. Dan yang terakhir adalah screenshotnya. Tadi pakai snipping tool. Ya, ini Bapak ulangi lagi. Ya. Jadi ulang lagi kalau kalian perlu ulang lagi, klik Windows ini, kemudian masukkan snip, pilih snipping tool, klik new. Oh, sebelum klik new, arahkan dulu di ini ya, di netbin-nya, klik new, kemudian bagian output kalian klik kiri, tarik dari ujung kiri atas ke kanan bawah, lepas. Nah, gitu ya. Jadi diklik sambil ditahan, ditarik ke bawah. Gitu. Nah, kemudian ini edit, copy, pastekan di sini. Gitu. Ya. Ini baru satu aplikasi. Nah, ini satu aplikasi lagi nanti kalian silahkan buat di sini. Sama juga ini copy codingan kelas kedua. Berarti nanti kalau kalian bikin yang kedua, ini kan kalian bikin lagi dari awal. Boleh bikin lagi awal, boleh menambahkan satu kelas lagi di sini juga bisa. Kalau kalian yang ngerti ya. Tapi intinya Bapak pengen di yang 6, 7, 8 ini otomatis codingannya juga beda dengan yang di 3, 4, 5 ini. Screenshotnya juga nanti ditampilkan di sini. Nah, setelah kalian semua ini selesai, contohnya ini sudah selesai semua ya, yang harus kalian kumpulkan di classroom-nya adalah file PDF. Ini bentuknya Word. Nah, yang harus kalian kumpulkan adalah bentuknya PDF. Caranya ubah dari Word ke PDF adalah caranya seperti apa? Kalian klik file,
kemudian save as. Nah, ini pilih tempat kalian mau menyimpannya di mana. Contohnya Bapak di sini ya. Bapak di desktop, nah, pilih di desktop. Nah, kemudian bagian save as type-nya pilih PDF. Ya, jadi di save-nya ke PDF. Kemudian klik save. Ya, jadi desktop ini tempat Bapak nyimpannya. Kemudian save as type-nya pilih PDF, kemudian save. Ataupun kalau yang nggak bisa, cari-cari aja lah di internet gimana caranya mau konversi atau mengubah dari Word ke PDF. Intinya yang dikumpulkan adalah PDF-nya. Ya. Kalau ada kesulitan, kalau apa, ya silakan di classroom-nya kalian komen ataupun japri ke apa ya gitu ya. Jadi setelah itu klik save. Ini dia lagi mau konversi dia dari Word ke PDF ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, jadi udah bentuk PDF ya, codingannya sudah kalian copy juga, paste juga, screenshotnya sudah ada. Yang kedua juga, nah kalau kalian berarti ada ya, ini karena Bapak contohnya cuma ada satu, jadi belum ada. Kalau ada kalian semuanya, jadi bikin dua aplikasi. Nah, nanti yang dikumpulkan ke classroom-nya adalah file PDF-nya. Yang ini PDF-nya ya. Jadi gambar kerja siswa konversi kelas diagram. Ya. Ini yang kalian kumpulkan ke classroom. Boleh ini kalian rename dulu, misalkan ini di rename, diubah dulu namanya ya. Misalkan jadi nama kalian. Contohnya ini nama Bapak sendiri. Gunardi. Kelas 11 RPL 1 contohnya gitu ya. Oh, mana ini buka ya, jadi tidak bisa di ini. Nah, ini yang kalian kumpulkan ke Google Classroom ya. Pokoknya nggak usah di rename juga tidak apa-apa, atau juga Bapak bisa memindahkan dari email kalian nanti di classroom-nya. Ini aja ya, PDF yang dari tadi kalian kerjakan dari Word ini kalian rubah ke PDF ya, caranya gitu. Nah, PDF-nya ialah yang kalian kumpulkan ke dalam Google Classroom ya. Bapak harap kalian mengumpulkannya, nanti Bapak buat tugasnya juga ya, Bapak upload video ini di YouTube ya, nanti kalian kerjakan tugasnya hingga selesai. Oke, materi dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya silahkan cari sendiri di internet. Kalau ada apa-apa silahkan komen di classroom-nya ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.